Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cahyani, NPM saya 2010316020101020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis, dan faktor-faktor dari penawaran. Menurut Gregory Mankiw tahun 2000, penawaran adalah kuantitas yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Kuantitas yang ditawarkan meningkat ketika harga meningkat dan menurun ketika harga menurun. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan ini dinamakan hukum penawaran atau law of supply, dengan menganggap hal lainnya sama. Ketika harga barang meningkat, maka kuantitas barang tersebut yang ditawarkan akan meningkat pula. Menurut T. Gillarzo tahun 2003, penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu, atau ceteris paribus. Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian penawaran menunjuk pada hubungan fungsional antara jumlah yang mau dijual atau QS dan harga persatuan atau P. Beberapa jumlah barang yang ditawarkan atau yang mau dijual dipengaruhi oleh harga barang yang bersangkutan. Dari kedua definisi di atas dapat kita tarik benang merahnya. Kuantitas atau jumlah yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang, dengan kemungkinan harga yang berbeda-beda selama jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, jika harga barang naik, maka penawaran juga meningkat. 2. Jenis penawaran. Secara umum, penawaran dibagi menjadi dua jenis, yakni 1. Penawaran individu. Definisi penawaran individu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di waktu, tempat, atau dengan harga tertentu. 2. Penawaran pasar. Definisi penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok produsen atau penjual di dalam waktu, tempat, dan harga tertentu. Jadi, kedua jenis ini memiliki segmen pasar yang sama, bisa juga berbeda. Akan tetapi, dari segi volume tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya tentang fungsi penawaran akan dilanjutkan oleh teman saya, Maisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Depalia Putri. NPM saya 20103160201049. Fungsi penawaran: jika kamu adalah penjual atau pedagang, maka pada saat harga barang naik, kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara, jika harga turun, maka kamu akan malas menjual sebuah barang karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi, bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Nah, penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harga yang berubah. Elastisitas ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Ada 5 jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran tidak elastisitas sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal. Kedua, penawaran tidak elastis atau elastisitas kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Ketiga, penawaran uniter elastis atau elastisitas sama dengan 1. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis atau elastisitas lebih dari 1.
Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang kelima, penawaran elastis sempurna atau elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada saat tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kapasitas produk. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi penawaran akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Intan Kamala, NPM saya 20103160201021. 8 faktor yang mempengaruhi penawaran seperti halnya permintaan. Penawaran juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya selain harga barang itu sendiri. Menurut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain: 1. Jumlah produsen di pasar. Jika jumlah produsen bertambah, banyak penawaran total juga akan bertambah. Jika harga pasar turun karena persaingan antara produsen tersebut, jumlah yang sama akan dijual juga pada harga yang lebih rendah. 2. Biaya yang mempengaruhi produksi. Faktor-faktor produksi yang merupakan input dalam proses produksi menentukan biaya produksi. Jika harga bahan baku turun, maka produsen dapat menjual lebih banyak pada tingkat harga yang sama dan dapat menghasilkan dan menjual jumlah yang sama pada harga yang lebih rendah, demikian sebaliknya. 3. Harga barang itu sendiri. Bila harga barang yang ditawarkan meningkat, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan meningkat, dan begitu juga sebaliknya. 4. Harga barang lain atau barang substitusi. Jika harga barang lain berubah, penawaran barang tertentu mungkin bertambah, mungkin berkurang, tergantung reaksi produsen atau penjual, serta jenis barang dan hubungannya satu sama lain. Apakah barang tersebut termasuk barang pengganti, barang pelengkap, atau barang lepas? 5. Teknologi produksi. Menurut Sadono Sukirno tahun 2005, dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi menimbulkan dua efek berikut. Produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah. Dari kedua akibat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. 6. Harga para produsen atau penjual. Tentang masa depan, bila diperkirakan bahwa harga akan naik, banyak yang akan mencoba menahan barangnya dengan maksud menunggu kenaikan harga. Sebaliknya, jika harga diperkirakan merosot, banyak produsen akan menjual sebanyak mungkin sebelum harga anjlok. Perkiraan harga di masa mendatang dapat mempengaruhi jumlah penawaran produk saat ini. Bila perusahaan dapat memperkirakan bahwa harga barang atau jasa akan meningkat, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, pada saat terjadi krisis ekonomi di mana harga barang atau jasa naik namun pendapatan masyarakat tetap, maka perusahaan akan mengurangi volume produksi karena mereka khawatir barang tersebut tidak laku. Sama halnya dengan seperti permintaan. Hubungan antara harga sebuah barang dengan kuantitas yang ditawarkan dapat digambarkan dalam bentuk kurva penawaran. Kurva yang menghubungkan harga dengan kuantitas yang ditawarkan dinamakan kurva penawaran. Georgi Mankiw tahun 2000. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang pengertian penawaran menurut para ahli dan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini Anda semakin memahami penawaran dan bahkan mampu mengaplikasikannya dalam bisnis Anda. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.